Ada orang yang masuk ke sebuah aset dengan keyakinan penuh hanya karena mendengar kalimat "ini pasti terbang" dari obrolan santai, grup chat, atau teman yang terdengar sangat yakin. Beberapa hari kemudian portofolionya merah, dan yang paling menyakitkan bukan cuma angka yang turun, tapi kesadaran bahwa dia belum benar-benar tahu bisnis di balik aset yang dibelinya. Sekarang coba jujur, kamu pernah membeli aset karena paham isinya, atau justru karena takut terlambat saat orang lain terlihat sudah lebih dulu masuk? Biasanya suara seperti itu datang dari grup WhatsApp keluarga, atau dari influencer yang lewat di FYP. Tulis pengalamanmu di kolom komentar, karena dari situ kita bisa melihat pola yang sering dianggap biasa. Kita hidup di masa ketika informasi bergerak jauh lebih cepat daripada proses berpikir yang sehat. Semua orang bisa terdengar seperti analis, bisa bicara soal saham, kripto, atau bisnis dengan nada meyakinkan. Padahal tidak sedikit yang sebenarnya hanya mengulang suara yang sama dengan kemasan yang lebih rapi. Di titik inilah, investasi berbasis rumor bekerja dengan sangat halus. Sederhananya, ini adalah keputusan menaruh uang karena percaya pada keyakinan orang lain, bukan karena hasil membaca data, memahami model bisnis, dan menimbang risiko dengan kepala sendiri. Masalahnya, cukup banyak investor retail masuk pasar tanpa pernah membuka laporan keuangan, tanpa tahu sumber pendapatan perusahaan, bahkan tanpa mengerti apa yang sebenarnya sedang mereka beli. Mereka membeli cerita yang enak didengar, bukan nilai yang bisa diuji dengan logika. Karena itu, pembahasan ini bukan ajakan untuk menjauhi saham, kripto, atau instrumen investasi lain. Fokusnya justru lebih mendasar, yaitu bagaimana cara kita menerima informasi, lalu mengubahnya menjadi keputusan yang menyangkut uang hasil kerja keras dan rasa aman finansial. Dalam behavioral finance, manusia memang cenderung mencari rasa aman dari keramaian. Saat ada orang terdengar yakin, otak kita sering menganggap keyakinan itu sebagai bukti. Padahal keyakinan, popularitas, dan kebenaran adalah hal yang berbeda. Telinga kita seperti pintu rumah yang terbuka terus. Kalau tidak ada filter, opini, prediksi, dan janji, cuan bisa masuk begitu saja. Masalahnya tidak semua yang terdengar meyakinkan layak dijadikan dasar untuk memindahkan dana ke pasar. Itulah kenapa pembahasan ini penting. Kita akan mengurai kenapa rumor terasa begitu menggoda, kenapa otak mudah terpancing, dan bagaimana membangun saringan agar keputusan finansial tidak lagi dikendalikan oleh kebisingan sekitar, melainkan oleh logika yang lebih tenang. Sebelum bicara soal cara melawan rumor, kita perlu memahami dulu kenapa bisikan seperti ini selalu terdengar lebih menarik daripada data yang dingin. Dari sana, kamu akan melihat bahwa masalah utamanya bukan sekadar salah pilih aset, tapi salah cara berpikir sejak awal. Rumor selalu terasa kuat bukan karena isinya pasti benar, tapi karena ia datang membawa janji yang sangat disukai otak, yaitu kesempatan cepat sebelum orang lain sadar. Di titik ini, rasa takut ketinggalan sering bekerja lebih cepat daripada kemampuan kita untuk berpikir jernih. Saat seseorang melihat harga mulai bergerak naik, muncul dorongan untuk segera ikut masuk sebelum terlambat. FOMO membuat orang merasa menunggu adalah kesalahan. Padahal dalam investasi, keputusan yang terburu-buru justru sering menjadi pintu masuk menuju kerugian yang sebenarnya bisa dihindari. Setelah rumor masuk ke kepala, otak biasanya tidak lagi netral. Kita mulai mencari berita, komentar, atau potongan informasi yang mendukung keyakinan awal, lalu diam-diam mengabaikan data yang bertentangan. Inilah bias konfirmasi, saat kita tidak mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Masalahnya bertambah rumit ketika rumor disampaikan oleh orang yang terlihat sukses, punya gaya hidup meyakinkan, atau memiliki pengikut yang besar. Otoritas semu seperti ini sering membuat pesan terdengar lebih valid. Padahal penampilan yang kuat tidak otomatis berarti analisisnya benar. Lalu datang efek keramaian. Ketika satu aset dibicarakan di mana-mana, otak kita mudah menyimpulkan bahwa sesuatu yang ramai pasti punya dasar yang kuat. Padahal pasar tidak pernah menjadikan jumlah orang yang bicara sebagai ukuran kualitas sebuah keputusan. Ada juga sensasi yang sangat berbahaya, yaitu merasa mendapat info lebih dulu. Begitu seseorang percaya bahwa dirinya memegang bocoran khusus, ia merasa punya keunggulan. Perasaan eksklusif ini sering membuat kewaspadaan turun, seolah risiko hilang hanya karena informasinya terdengar rahasia. Rumor juga unggul karena dibungkus dalam cerita yang pendek dan mudah dicerna. Kalimat seperti, perusahaan ini mau diakuisisi, atau aset ini akan meledak,
jauh lebih cepat menempel di kepala dibanding penjelasan tentang arus kas, valuasi, atau kualitas laba yang memang lebih berat. Ketika harga sempat naik setelah rumor beredar, otak langsung memberi hadiah berupa rasa puas. Dari sini muncul ilusi bahwa rumor tadi terbukti benar. Padahal kenaikan jangka pendek tidak selalu berarti analisisnya valid. Bisa saja itu hanya kebetulan yang terlihat seperti kepastian. Yang menarik, rumor hampir selalu muncul saat suasana pasar sedang panas. Jarang ada bisikan heboh ketika harga sedang sepi dan tidak menarik perhatian. Ini penting dipahami, karena seringkali rumor dipakai untuk menarik kerumunan agar ada yang siap membeli di harga yang sudah tinggi. Kalau kamu pernah melihat pola saham lapis kecil yang tiba-tiba ramai, koin yang mendadak viral, atau tawaran titip dana dengan janji hasil cepat, pola dasarnya mirip. Semua berawal dari cerita yang terdengar meyakinkan. Setelah ini, kita akan masuk ke dampaknya, bukan hanya ke portofolio, tapi ke cara berpikir finansial secara keseluruhan. Saat seseorang membeli aset karena rumor, kerusakan pertama sebenarnya bukan langsung pada angka di layar, tapi pada cara berpikirnya. Dia masuk tanpa alasan yang jelas, sehingga sejak awal tidak punya pegangan yang kuat untuk menjawab satu pertanyaan sederhana, kenapa aset ini dibeli? Kalau alasan masuknya kabur, maka alasan bertahannya juga ikut kabur. Saat harga naik sedikit dia bingung apakah harus jual, saat harga turun dia bingung apakah harus tahan. Karena tidak punya tesis investasi, setiap keputusan akhirnya hanya bergantung pada emosi dan suara dari luar. Di titik itu, risk management biasanya runtuh lebih dulu. Orang yang masuk karena rumor jarang punya batas risiko yang terukur, karena sejak awal dia tidak masuk berdasarkan valuasi, kualitas bisnis, atau skenario yang dipikirkan dengan tenang. Semua terasa spontan, dan spontanitas jarang cocok dengan uang. Masalah berikutnya adalah konsentrasi risiko yang tidak sehat. Karena rumor sering dibungkus dengan keyakinan tinggi, orang merasa sedang melihat peluang langka. Akibatnya, dana yang masuk bukan kecil, tapi justru terlalu besar untuk sesuatu yang sebenarnya belum dipahami dengan benar. Dari sini dampaknya mulai merembet ke kehidupan sehari-hari. Uang yang seharusnya aman untuk kebutuhan rutin, dana darurat, atau rencana jangka pendek bisa ikut terseret ke aset yang dibeli karena euforia. Ketika nilainya turun, yang terganggu bukan cuma portofolio, tapi juga ketenangan hidup. Ada juga biaya yang tidak langsung terlihat, yaitu opportunity cost. Saat dana tertahan di aset yang salah, uang itu kehilangan kesempatan untuk tumbuh di instrumen yang lebih sehat, lebih masuk akal, dan lebih sesuai dengan tujuan finansial jangka panjang. Kerugiannya bukan cuma nominal, tapi juga waktu. Kerusakan lain yang sering diremehkan adalah luka psikologis. Orang yang pernah rugi besar karena rumor sering menyimpulkan bahwa pasar itu jahat atau investasi itu berbahaya. Padahal yang bermasalah bukan selalu pasarnya, melainkan proses pengambilan keputusan yang sejak awal rapuh. Ironisnya, kalau sekali waktu rumor itu sempat menghasilkan untung, efeknya bisa lebih berbahaya lagi. Otak akan merekam pengalaman itu sebagai pola yang layak diulang. Dari sini lahir kebiasaan berburu bisikan baru, bukan membangun kemampuan analisis yang benar-benar bisa dipakai seumur hidup. Akibat jangka panjangnya, portofolio tidak pernah tumbuh dengan tenang. Terlalu sering pindah dari satu cerita ke cerita lain membuat efek compounding sulit terbentuk. Uang terus bergerak, tapi tidak benar-benar berkembang, karena fondasinya bukan kesabaran dan kualitas, melainkan dorongan sesaat. Jadi saat orang berkata kerugian dari rumor hanya soal salah timing, itu terlalu dangkal. Yang rusak bisa jauh lebih dalam, mulai dari disiplin, struktur risiko, arus kas pribadi, sampai kepercayaan diri dalam mengambil keputusan. Setelah ini kita akan masuk ke hal yang paling penting, bagaimana membangun filter agar telinga tidak lagi mengendalikan portofolio. Kalau rumor bisa masuk begitu mudah, maka yang perlu dibangun bukan sekadar keberanian menolak, tapi sistem berpikir yang punya pagar. Investor yang lebih tenang bukan orang yang tidak pernah mendengar bisikan, melainkan orang yang punya filter sebelum uangnya bergerak. Langkah pertama sangat sederhana. Setiap keputusan investasi harus bisa kamu jelaskan dengan kalimatmu sendiri. Bukan mengutip omongan influencer, bukan mengulang isi grup, tapi benar-benar alasan yang kamu pahami. Kalau belum bisa menjelaskan, berarti belum layak membeli. Kebiasaan berikutnya adalah memberi jeda. Saat mendengar rumor yang terdengar menarik, jangan langsung eksekusi. Beri waktu setidaknya 1 hari untuk menurunkan suhu emosi.
Jeda singkat ini seringkali cukup untuk memisahkan rasa penasaran dari keputusan yang benar-benar rasional. Setelah itu, biasakan memakai checklist sederhana sebelum masuk ke aset apapun. Apa bisnisnya, dari mana uangnya datang, siapa pesaingnya, dan apakah harganya masih masuk akal. Checklist seperti ini terlihat basic, tapi justru disitulah banyak orang gagal disiplin. Penting juga memisahkan sumber informasi. Konten bisa dipakai untuk memancing rasa ingin tahu, laporan keuangan dipakai untuk memeriksa fakta, dan diskusi komunitas dipakai untuk melihat sudut pandang lain. Kalau semua dicampur jadi satu, opini mudah menyamar sebagai kebenaran. Selain itu, jangan pernah menaruh keyakinan besar dalam ukuran dana yang besar. Seberapapun menarik sebuah peluang, alokasi tetap harus dijaga. Position sizing itu bukan tanda kurang berani, tapi bukti bahwa kamu paham satu kesalahan tidak boleh merusak seluruh portofolio. Ada satu pertanyaan penting yang sering dilupakan. Siapa yang diuntungkan dari cerita ini? Kalau sebuah rumor terdengar terlalu semangat mendorong orang masuk, kamu perlu curiga. Dalam pasar, tidak semua narasi dibuat untuk membantu, ada juga yang dibuat untuk mencari pembeli berikutnya. Di sini, kamu juga perlu belajar membedakan analisis dan opini. Analisis biasanya punya asumsi, data, dan risiko yang dijelaskan. Opini hanya terdengar yakin dan tegas. Semakin dewasa cara berpikirmu, semakin kamu sadar bahwa nada percaya diri bukan pengganti kualitas pemikiran. Tujuan akhirnya adalah membangun tesis pribadi. Setiap aset yang kamu pegang seharusnya punya alasan beli, alasan tahan, dan alasan keluar. Dengan begitu, keputusanmu tidak lagi bergantung pada kebisingan pasar, tapi pada kerangka berpikir yang kamu susun sendiri. Investasi yang sehat bukan soal menebak harga besok pagi, tapi soal memilih sesuatu yang layak dimiliki dalam waktu lama. Saat filter ini mulai terbentuk, telinga tidak lagi jadi penguasa keputusan. Setelah ini, kita akan masuk ke lapisan yang lebih dalam, yaitu filosofi agar portofolio tumbuh bersama kedewasaan berpikir. Investasi yang sehat sebenarnya bukan cuma soal angka, grafik, atau kapan masuk dan keluar. Ia sangat berkaitan dengan karakter. Cara seseorang menghadapi ketidakpastian di pasar seringkali mencerminkan cara dia menghadapi hidup, apakah tenang, reaktif, sabar, atau mudah goyah oleh suara sekitar. Karena itu, kekayaan jangka panjang biasanya tidak dibangun oleh orang yang terus mengejar sensasi. Ia lebih sering dibangun oleh mereka yang sanggup terlihat membosankan, memilih aset yang masuk akal, memegangnya dengan disiplin, lalu membiarkan waktu bekerja tanpa terlalu sibuk mengejar cerita baru. Di titik ini, kita perlu mengingat tujuan investasi yang sebenarnya. Bukan untuk terlihat paling pintar di tongkrongan, bukan untuk menang debat di media sosial, tapi untuk membeli kebebasan waktu, rasa aman, dan ruang hidup yang lebih tenang di masa depan. Itulah kenapa Circle of Competence menjadi sangat penting. Lebih baik tumbuh pelan di wilayah yang kamu pahami, daripada terlihat cepat di sesuatu yang hanya kamu kenal dari bisikan. Uang lebih aman dikelola oleh pikiran yang sadar batas, daripada oleh ego yang ingin selalu tampak tahu segalanya. Rumor tidak akan pernah hilang dari pasar. Selama ada harapan, ketakutan, dan keserakahan, selama itu pula akan selalu ada cerita yang terdengar meyakinkan. Jadi fokus kita bukan mengejar pasar yang sunyi, tapi membangun diri yang tidak mudah digoyang oleh kebisingan. Ada hal yang sering dilupakan saat orang terlalu semangat mengejar cuan. Setiap rupiah yang kamu investasikan adalah hasil pertukaran dari waktu, tenaga, dan fokus hidupmu. Karena itu, terlalu mahal jika uang tersebut dipertaruhkan hanya berdasarkan suara orang lain yang bahkan tidak menanggung risikomu. Disinilah letak paham pentingnya. Telinga memang berfungsi untuk mendengar, tapi keputusan finansial tidak boleh berhenti di sana. Ia harus melewati proses membaca, menghitung, merenung, lalu diuji dengan logika. Kalau tidak, kita hanya sedang memindahkan uang dengan cara yang terlihat canggih, tapi rapuh. Coba lihat lagi portofoliomu hari ini. Tandai mana aset yang kamu beli karena benar-benar paham, dan mana yang kamu beli karena suasana, rekomendasi, atau rasa takut tertinggal. Audit sederhana seperti ini sering membuka kenyataan bahwa masalah terbesar bukan di pasar, tapi di kebiasaan berpikir kita sendiri. Itulah semangat yang ingin dibangun oleh cuan konsisten. Bukan sekadar mengejar hasil cepat, tapi membangun cuan yang bisa dijelaskan, dipertanggungjawabkan, dan dijaga dalam jangka panjang.
karena uang yang tumbuh sehat selalu lahir dari keputusan yang sehat juga. Pasar tidak selalu menghukum orang yang kurang cepat, tapi sangat sering menghukum orang yang malas berpikir. Jadi kalau selama ini telinga terlalu dominan dalam mengatur portofolio, mungkin sekarang saatnya memberi peran lebih besar pada pikiran yang tenang, kritis, dan mandiri.